Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang perlawananku kepada ibu mertua dan adik ipar. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Perlawananku kepada ibu mertua dan adik ipar. "Kita, kamu sedang apa di kamar mbak?" Tanyaku dengan nada tegas. Mbak Zara, berisik banget sih. Aku lagi teleponan sama pacarku," jawab Gita tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menghela nafas panjang mencoba untuk menahan emosiku. "Tapi ini kamar mbak dan Mas Reza Gita, kamu gak berhak masuk sembarangan tanpa izin." Sikapnya yang dingin dan tak peduli membuatku semakin geram. "Banyak omong ya kamu mbak. Ini kan rumah kakakku, jangan mentang-mentang kamu istrinya, bisa seenaknya ngatur aku," balas Gita dengan berani. Pagi itu, aku memasuki kamar, terkejut melihat Gita sedang duduk di tempat tidurku, memegang ponselnya dengan sikap acuh tak acuh. Sejak Gita, adik Mas Reza memutuskan untuk menginap di rumah kami, segala sesuatu mulai berubah. Bukan dalam artian baik, tapi dalam kekacauan yang dia bawa bersamanya. Ibunya Bu Ningsih yang meminta Gita tinggal bersama kami selama kuliah karena kampusnya lebih dekat dari rumah kami, memaksa kami menerima kehadirannya. Awalnya aku berpikir mungkin ini adalah kesempatan bagi kami untuk membantu Gita lebih fokus pada studinya dan menciptakan hubungan yang lebih dekat. Namun semakin lama Gita tinggal, semakin sulit bagiku untuk menoleransi tingkah lakunya. Aku tidak menyangka-nyangka adik iparku sendiri bisa bersikap seperti itu. Padahal niatku hanyalah menegur dengan baik. Setiap kali aku keluar kamar, pemandangan rumah yang berantakan menyambutku. Bekas makanan berserakan di ruang tamu, gelas minum yang diletakkan sembarangan di meja, dan piring-piring kotor yang ditinggalkan begitu saja di kamar. Semua itu seolah menjadi rutinitas harian Gita, dan aku yang harus membereskannya, membuatku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri. Kelelahan fisik dan emosiku semakin memuncak. Sore itu setelah membereskan ruang tamu yang seperti kapal pecah, aku menghampiri Mas Reza yang sedang duduk santai di kamar. "Mas, bisa gak sih sekali-kali kamu tegur Gita? Rumah jadi berantakan sekali," ucapku. Suaraku terdengar lembut namun penuh harap. Mas Reza hanya menatapku sebentar, lalu menghela nafas. "Biarin saja sayang. Nanti kalau ditegur dia malah ngadu ke ibu. Kamu tahu kan, ibu pasti akan membelanya dan memarahiku." Hatiku semakin terluka mendengar jawaban Mas Reza. Suamiku yang biasanya perhatian lebih memilih untuk diam. Dia seolah-olah tidak mau terlibat dalam konflik ini karena ketakutan pada ibunya. Ini bukan pertama kalinya aku merasakan bahwa Mas Reza lebih mementingkan pendapat dan perasaan ibunya dibandingkan perasaanku sebagai istrinya. "Mas, ini bukan soal aku atau Gita. Ini soal tanggung jawab. Kita ini suami istri, harusnya saling mendukung," lanjutku dengan nada memohon, berusaha agar Mas Reza memahami sudut pandangku. Namun Mas Reza hanya tersenyum kecil, seolah menganggap remehnya masalah yang sedang kami hadapi. "Sudahlah Zara, gak usah terlalu dipikirin. Lagian, kita juga tidak selamanya tinggal di sini." Jawaban itu tidak membuatku merasa lebih baik. Setiap hari, kehadiran kita seperti duri dalam rumah tangga kami. Bukannya membawa kedamaian, dia malah menambah beban dalam kehidupanku yang seharusnya nyaman setelah memutuskan berhenti dari karirku demi fokus pada keluarga. Tapi sayangnya, aku harus mengorbankan lebih dari itu, terutama rasa hormatku terhadap suami yang selalu tunduk pada keluarganya. Aku hanya bisa berharap suatu saat Mas Reza menyadari bahwa kebahagiaan rumah tangga kami seharusnya menjadi prioritas utama. Oh ya, perkenalkan namaku Zara. Sebelum aku menikah dengan Mas Reza, aku adalah seorang wanita karir yang sibuk dan ambisius. Aku bekerja keras sejak masa kuliah, dan itu semua membuahkan hasil. Setelah lulus cum laude dengan IPK sempurna 4.0, banyak perusahaan besar yang menawari posisi bergengsi untukku. Bahkan pada usia yang relatif muda, aku berhasil menjadi salah satu direksi di sebuah perusahaan ternama. Pencapaian yang kuperoleh bukan semata-mata karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, dedikasi, dan kemampuanku yang diakui sejak masa kuliah. Sejujurnya, aku menikmati kesibukan dan tantangan di dunia kerja.
Setiap hari ada masalah yang harus dipecahkan, target yang harus dicapai, dan tim yang harus kuarahkan. Rasanya begitu memuaskan ketika aku bisa menutup hari dengan pencapaian yang nyata. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat hasil dari kerja keras dan dedikasi bertahun-tahun. Aku tahu aku bisa terus melangkah lebih jauh dan mencapai lebih banyak. Namun semua itu berubah ketika aku bertemu dengan Mas Reza. Dia pria yang baik, penuh perhatian, dan kami jatuh cinta dengan cepat. Dalam waktu singkat, hubungan kami berlanjut ke jenjang pernikahan. Mas Reza selalu mendukung karirku. Setidaknya itulah yang aku pikirkan di awal. Namun setelah menikah, dia mulai mengisyaratkan harapannya agar aku bisa fokus pada rumah tangga. Sekarang kita sudah menikah sayang, aku ingin kamu fokus di rumah saja biar cepat hamil, katanya suatu malam, seolah-olah pengunduran diri dari karirku adalah keputusan sederhana. Aku terdiam saat mendengar permintaan itu. Di satu sisi, aku mencintai Mas Reza dan ingin membangun keluarga bersamanya. Namun di sisi lain, karirku adalah bagian dari diriku yang sudah kugeluti bertahun-tahun. Rasanya berat untuk melepaskan itu semua. Tapi aku berpikir, mungkin ini adalah fase baru dalam hidupku. Fase di mana aku akan menjadi istri dan diharapkan seorang ibu. Aku ingin membahagiakan Mas Reza dan aku tahu dia sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarga kecil kami. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang selama ini menjadi sumber kebanggaanku. Aku meyakinkan diri bahwa ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan demi keluarga yang ingin kubangun bersama Mas Reza. Aku ingin menunjukkan bahwa aku siap untuk perubahan ini, bahwa aku siap menjadi istri yang baik di masa depan, menjadi seorang ibu yang bisa diandalkan. Setelah menikah, kehidupan kami berjalan sesuai rencana. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Mas Reza bekerja sebagai manajer di perusahaan yang sama tempatku dulu bekerja. Jabatan itu memang didapatkan berkat campur tanganku. Saat itu aku merasa ini adalah cara terbaik untuk membantu suamiku membangun karirnya. Bahkan jika hal itu berarti membuka jalan baginya dengan sedikit pengaruh yang kumiliki di perusahaan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa bersalahku yang telah membuka pintu kerja untuk Mas Reza berubah menjadi sebuah kebanggaan. Mas Reza memang bukan orang yang malas. Dia selalu tekun dan bekerja keras setelah mendapatkan posisi itu. Dan perlahan, dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Ketekunannya dalam menghadapi tantangan pekerjaannya membuatnya berkembang menjadi sosok yang bisa diandalkan di tempat kerja. Di luar rumah, dia terlihat seperti pria sukses, seorang manajer yang dihormati oleh bawahannya. Banyak orang di kantor yang mulai memandangnya dengan kagum, dan itu membuatku merasa sedikit lega bahwa campur tangan awalku tidak sia-sia. Namun di balik kesuksesannya di tempat kerja, ada hal lain yang terus menggerogoti rasa hormatku padanya. Hubungan kami yang seharusnya semakin kuat setelah menikah justru mulai terasa rapuh. Setiap kali ada masalah, terutama yang menyangkut kehidupan rumah tangga atau hal-hal kecil yang menyentuh keluarganya, Mas Reza selalu mencari perlindungan di balik sosok ibunya. Entah itu tentang keuangan, kebersihan rumah, atau bahkan masalah kecil, seperti selisih paham antara aku dan Gita, adiknya. Dia selalu membawa masalah itu ke ibunya, seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Aku merasa diabaikan, seolah aku tidak dianggap sebagai pasangan yang setara, yang seharusnya bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Sejak awal pernikahan kami, aku berharap bisa menjadi tim yang kuat bersamanya, menghadapi segala tantangan dengan bersama-sama. Namun nyatanya, Mas Reza lebih sering menganggap ibunya sebagai solusi atas segala permasalahan, bukan aku istrinya. Aku mencintai Mas Reza, itu tidak bisa dipungkiri, namun rasa cintaku padanya perlahan memudar. Aku butuh suami yang bisa memimpin rumah tangga, yang bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan. Bukan seseorang yang terus bergantung pada orang tuanya. Setiap kali dia curhat ke ibunya tentang masalah kecilnya di rumah kami, aku merasa tersisih. Rasanya seperti aku tidak pernah cukup penting dalam hidupnya, atau setidaknya tidak penting dalam mengambil keputusan yang menyangkut pernikahan kami. Satu malam, setelah Mas Reza kembali mengunjungi ibunya, aku memberanikan diri untuk berbicara. Mas, kenapa setiap kali ada masalah kecil di rumah, kamu selalu cerita ke ibu? Bukannya harusnya kita yang menyelesaikannya bersama? Mas Reza menatapku sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Ya, aku cuma ingin minta saran. Ibu kan lebih pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Tapi aku ini istrimu, Mas. Jawabku pelan, menahan kekecewaan. Bukankah seharusnya kita saling mendukung dan menyelesaikan masalah ini bersama? Bukan selalu melibatkan orang luar, bahkan meskipun itu ibumu.
Mas Reza tidak membalas dan keheningan malam itu begitu berat. Dalam diam aku sadar bahwa masalah ini lebih dalam dari sekedar kebiasaan kecil. Ini tentang bagaimana dia melihat peran kami dalam pernikahan ini. Dan bagaimana aku harus berjuang untuk mendapatkan posisi yang layak sebagai pasangannya. Sejujurnya, sejak hari pertama menikah dengan Mas Reza, aku sudah merasakan ketidaksukaan terhadap keluarganya. Terutama ibu mertuaku Bu Ningsih. Dia adalah sosok yang rewel, selalu merasa tahu segalanya, tambah kalah dan selalu mengkritik segala sesuatu. Mulai dari cara aku berpakaian hingga cara aku mengurus rumah tangga. Setiap kali kami bertemu, ada saja komentar pedas yang keluar dari mulutnya seolah aku tak pernah cukup baik untuk anaknya. Sikap Bu Ningsih yang cerewet dan selalu ikut campur itulah yang akhirnya membuat keputusan besar. Aku membeli rumah sendiri, aku tidak bisa terus-terusan tinggal bersama mereka di rumah lama Mas Reza. Tempat di mana aku selalu merasa diawasi dan dikritik. Aku ingin merasa nyaman di rumahku sendiri bersama suamiku tanpa intervensi keluarga mertua yang terus membuatku merasa tertekan. Tapi aku tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada mereka. Ibu Ningsih dan Gita tidak pernah tahu bahwa rumah yang kami tinggali sekarang sebenarnya aku yang beli. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah hasil kerja keras Mas Reza. Aku sengaja menyembunyikan hal ini karena ada kesepakatan sebelum aku dan Mas Reza menikah. Kami berjanji bahwa aku akan menjaga rahasia tentang siapa diriku sebenarnya. Memang jika melihat aku dulu, semua pasti pria berpikir ulang jika akan menikahiku. Karena aku seorang wanita karir yang cukup sukses, bahkan memiliki jabatan tinggi sebelum memutuskan berhenti bekerja. Itu juga yang membuat Mas Reza merasa tidak nyaman jika keluarganya tahu bahwa istrinya lebih sukses darinya. Dia takut akan pandangan keluarganya, terutama ibunya. Jadi demi menjaga perasaannya, aku sepakat untuk menyembunyikan hal itu, agar dia tidak merasa minder. Kesepakatan itulah yang kemudian membuat keluarganya, terutama Bu Ningsih, memandang rendah diriku. Mereka menganggap aku tidak lebih dari seorang istri biasa yang bergantung sepenuhnya pada suaminya. Bahkan ketika rumah ini dibeli, mereka memuji Mas Reza setinggi langit, menganggap bahwa dia adalah pria yang bertanggung jawab dan sukses, karena mampu memberikan rumah yang layak untuk istri dan keluarganya. Aku hanya diam menahan diri agar tidak mengungkapkan kebenaran. Namun kesabaranku mulai diuji ketika Gita memutuskan untuk tinggal di rumah kami selama kuliah. Gita dengan segala kelancangan dan keangkuhannya menganggap dirinya berhak atas segala yang ada di rumah ini. Dia mulai kurang ajar padaku, bahkan tanpa malu-malu menggunakan kosmetikku tanpa izin. Tidak hanya itu, dia juga sering minta uang kepada Mas Reza seolah-olah dialah yang berkuasa di rumah ini. Dia memperlakukan Mas Reza seperti orang yang bisa memberinya segalanya, sementara aku dianggap sebagai sosok yang hanya menumpang, tidak punya andil apapun. Gita seringkali memperlihatkan sikap yang meremehkanku. Dia berbicara seenaknya dan yang paling mengesalkan adalah caranya berbicara tentang rumah ini. Seolah-olah semua yang ada di dalamnya adalah hasil kerja keras Mas Reza. Mungkin karena Gita tumbuh di bawah pengaruh kuat ibunya, dia pun mewarisi pandangan bahwa aku hanyalah istri yang tak berguna. Di mata mereka aku tidak lebih dari sosok yang harus berterima kasih karena telah menikah dengan pria seperti Mas Reza yang sukses dan mampu memberikanku kehidupan yang layak. Namun, aku tetap memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan menunjukkan sifat asli mereka. Apakah mereka akan terus menganggap rendah diriku? Atau apakah mereka akan mulai melihatku dengan cara yang berbeda jika tahu siapa aku sebenarnya? Aku tetap membiarkan semuanya berjalan seperti ini, meskipun di dalam hati ada perasaan marah dan kecewa yang terus menumpuk. Di saat aku masih kecewa dengan adanya Gita di rumahku, aku kembali terkejut ketika suatu hari, Bu Ningsih, ibu mertuaku, datang ke rumahku. Katanya, dia merasa kesepian tinggal sendiri. Jadi dia ingin menginap di rumahku untuk sementara waktu sambil menemani Gita. Mas Reza tanpa ragu langsung menerima permintaan ibunya dengan hati terbuka. Seperti biasa. Namun kehadiran Bu Ningsih di rumah ini justru membawa masalah baru. Alih-alih merasa nyaman sebagai tamu, dia mulai berperilaku seolah-olah rumah ini adalah miliknya. Sifat cerewet ibu mertua kembali muncul di rumahku. Mas Reza, meski aku tahu dia malu karena menyadari bahwa akulah yang berjuang untuk rumah ini, tetap diam. Dia begitu takut dan patuh pada ibunya. Tidak berani mengambil sikap untuk membelaku. Rasa takutku itu benar-benar sudah tak masuk akal bagiku, dan aku pun mulai merasa semakin tertekan. Setiap hari, setelah Mas Reza pergi bekerja, aku seperti dijadikan pelayan oleh mereka. Bu Ningsih dan Gita tanpa ragu menyuruhku melakukan berbagai hal, membersihkan rumah, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Sementara mereka hanya duduk santai, menonton televisi atau sibuk dengan ponsel mereka.
Saat aku merasa lelah, bukannya diberi waktu untuk istirahat, aku malah disuruh memijat badan Bu Ningsih. Aku mulai merasa seperti budak di rumahku sendiri. Pada suatu pagi, kesabaranku benar-benar diuji. Saat aku masuk ke kamar, aku mendapati Gita sedang membuka laci lemariku dan mengambil uang tabunganku dengan seenaknya. Tanpa bisa menahan emosi, aku langsung membentaknya. "Gita, apa-apaan kamu masuk ke kamar Mbak dan ngambil uang Mbak tanpa izin?" Seruku dengan marah. Namun bukannya merasa bersalah, Gita malah melawan dengan wajah penuh arogansi. "Ini uang Kak Reza, bukan uangmu, jadi aku bebas mau pakai atau tidak," jawabnya dengan lantang. Aku terdiam sejenak, tak percaya dengan kelancangannya. Hatiku terasa semakin panas. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa semua yang ada di rumah ini adalah milik kakaknya? Padahal dia tak tahu apa-apa tentang siapa sebenarnya yang berjuang untuk semuanya. Tiba-tiba Bu Ningsih yang mendengar pertengkaran kami ikut campur. Dia datang dengan wajah marah. Langsung menarik kerudungku dengan keras hingga hampir mencekik leherku. Sambil menarik kerudungku, dia memaki-maki tanpa henti. "Kamu ini memang istri gak tahu diri. Berani-beraninya kamu marahin anakku. Dasar perempuan gak berguna," caci Bu Ningsih dengan penuh kemarahan. Aku hampir tak bisa bernafas, tubuhku terasa lemas sementara Bu Ningsih terus menarik kerudungku. Air mataku menetes, tapi aku berusaha menahannya. Di dalam hati, aku merasa begitu sakit, bukan hanya karena fisikku tersakiti, tapi juga karena penghinaan ini seolah mengguncang harga diriku sebagai istri dan wanita. Tidak pernah sekalipun aku menyangka akan diperlakukan sekejam ini di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Bu Ningsih terus melontarkan kata-kata kasar, seolah semua kemarahan dan kebenciannya selama ini tercurahkan pada aku, dalam satu ledakan emosi. Di sisi lain, Gita hanya menonton dengan senyum sinis di wajahnya, seolah dia merasa menang karena berhasil mengaduk-aduk emosi ibuku untuk menyerangku. Hari itu, aku merasa benar-benar tak berdaya. Mas Reza tidak ada di rumah untuk menyaksikan perlakuan kejam keluarganya terhadapku. Meski aku tahu, pada akhirnya Mas Reza juga tidak akan membela aku di hadapan ibunya. Keterikatannya pada keluargaku begitu kuat, dan aku tahu aku tak akan pernah bisa mengubah itu. Dan benar saja, apa yang menjadi firasatku tadi pagi terjadi. Saat aku mencoba mengadu ke Mas Reza malam hari setelah dia pulang kerja, aku menatapnya dengan harapan dia akan berdiri di pihakku. Setidaknya untuk sekali saja. Namun raut wajahnya memperlihatkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Di saat kami semua berkumpul di ruang tamu, aku, Mas Reza, Gita, dan Bu Ningsih, Mas Reza mencoba memulai obrolannya. Namun beberapa kata keluar dari mulut Mas Reza, ibunya sudah mulai marah. Alih-alih menenangkan situasi, Mas Reza malah diam ketika ibunya mulai mencaci maki aku lagi. Menumpahkan segala kemarahannya seolah-olah aku adalah sumber segala masalah di rumah ini. Gita hanya duduk diam di sudut, menikmati drama yang seolah sudah ia duga akan terjadi. Mas Reza terus terdiam, tidak berani menegur ibunya. Hatiku hancur, tapi aku tetap menahan diri. Meski caci maki Bu Ningsih begitu menusuk hati, aku tetap berusaha tenang. Ada sesuatu dalam diriku yang masih belum siap untuk membuka semuanya. Belum siap untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku tahu jika aku membuka mulut tentang siapa yang sebenarnya berjuang untuk rumah ini, semuanya akan berubah. Namun aku ingin mereka mengerti tanpa harus menjelaskan siapa aku. Aku ingin mereka tahu dengan sendirinya, walaupun mungkin itu mustahil. Keesokan harinya, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Hari itu adalah hari libur Mas Reza, dan aku memutuskan untuk meminta waktu sejenak untuk menghirup udara segar. Jauh dari kekacauan rumah ini, aku ingin kami berjalan-jalan berdua. Berharap itu bisa mengurangi stres yang sudah menumpuk di dadaku. Mas Reza yang merasa bersalah karena tidak bisa membela aku semalam, setuju untuk pergi bersamaku. Aku sempat merasa lega, berpikir mungkin ini adalah awal dari perubahan kecil yang aku harapkan. Kami sudah siap untuk pergi. Semua persiapan sudah selesai. Dan kami sudah di depan pintu. Namun suara teriakan keras Bu Ningsih menghentikan langkah kami. "Kalian mau kemana? Hari ini ada tamu yang akan datang. Kalian gak bisa pergi begitu saja," serunya dengan nada perintah. Aku merasa ada dorongan dalam diriku untuk melawan. Ini adalah hari libur Mas Reza. Kami butuh waktu untuk beristirahat. Aku sudah tidak bisa terus mengikuti permintaan ibu mertua yang seolah ingin mengendalikan setiap langkah hidup kami. "Bu, kami sudah punya rencana. Kami mau jalan-jalan sebentar. Tamu bisa ditunggu nanti," jawabku. Mencoba untuk tenang, namun tegas. Namun Bu Ningsih tak mau kalah. Dia menggertak Mas Reza dengan pandangan tajam seolah menantang anaknya untuk melawan. Dan seperti yang sudah kuduga, Mas Reza langsung mengendur. Wajahnya memucat dan dengan suara pelan dia berkata padaku, "Sayang, kita tunggu tamunya saja dulu ya. Ibu benar, gak enak kalau kita pergi sekarang." Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh kecewa. Sekali lagi, rasa takutnya pada ibunya mengalahkan keinginannya untuk berdiri di sisiku.
Rasa frustasiku semakin membesar. Aku yang berharap hari itu bisa menjadi momen pelarian kecil dari segala tekanan, justru harus kembali mengalah. Kembali menuruti perintah orang yang seharusnya tidak punya kuasa di rumah ini. Bu Ningsih tersenyum puas. Gita menatapku dengan pandangan penuh kemenangan. Aku merasa terkepung di rumahku sendiri, seolah-olah aku sebagai istri dan tuan rumah dirampas begitu saja. Rasanya batas kesabaranku semakin tipis. Setelah hampir 15 menit aku menunggu, akhirnya tamu itu datang. Saat tamu itu turun dari mobilnya, aku terperanjat kaget. Ternyata tamu itu Karin, mantan pacar Mas Reza sewaktu SMA. Waktu itu aku sudah mendengar tentang Karin dari Mas Reza sebelum kami menikah. Karena kami sepakat untuk menceritakan masa lalu masing-masing. Aku tahu persis siapa Karin. Dan melihatnya muncul di rumahku hari itu membuat hatiku berdebar aneh. Ibu mertua langsung menyuruhku ke dapur untuk membuat minuman, sementara dia mengajak Mas Reza untuk duduk dan mengobrol dengan Karin. Dari balik pintu dapur aku bisa melihat bagaimana Karin berusaha keras membuka percakapan dengan Mas Reza. Wajahnya penuh rayuan seolah-olah dia masih ingin menghidupkan kembali kenangan lama mereka. Namun aku juga bisa melihat sikap Mas Reza yang tampak sedikit kikuk dan canggung. Dia tak sepenuhnya menanggapi Karin, mungkin karena merasa tidak enak hati denganku. Selama ini, Mas Reza memang sudah beberapa kali mencoba untuk menegur ibunya agar tidak terlalu keras terhadapku. Dia tahu betul bagaimana aku diperlakukan di rumah ini. Tapi setiap kali dia melakukannya, ibunya selalu membalas dengan kemarahan. Reza, kamu terlalu lemah, kamu suami, harus tegas. Jangan biarkan istrimu melawan. Bentaknya, membuat Mas Reza terdiam. Aku berdiri di dapur mencampur minuman sambil mendengarkan percakapan mereka di ruang tamu. Hatiku gelisah, penuh dengan rasa was-was. Tiba-tiba suara ibu mertua menggelegar. Zara, minumannya mana? Cepat keluarkan. Aku yang masih tenggelam dalam pikiranku terkejut. Hampir menjatuhkan gelas di tangan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku tak bisa menahan perasaanku. Bu, kenapa ibu tega membawa Karin ke sini? Tanyaku dengan suara yang mencoba tetap tenang, meski hatiku terasa hancur. Namun jawaban ibu mertua membuat luka di hati semakin dalam. Ini rumah Reza, Zara. Jadi aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Kalau aku ingin Karin di sini, dia juga berhak datang. Jawabnya dengan nada dingin dan penuh kemenangan. Kata-katanya menyeratkan bahwa aku tak punya kuasa di rumah yang ironisnya adalah hasil keringatku sendiri. Aku hanya bisa terdiam. Sekali lagi aku memilih untuk menahan amarahku, mengikuti permainan yang ibu ciptakan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada yang tidak beres dengan kedatangan Karin hari itu. Rasa cemburu dan kegelisahan mulai merayap. Tapi aku mencoba menenangkan diri dan menghidangkan minuman untuk mereka. Dugaanku ternyata benar. Setelah mendengar percakapan lebih lanjut di antara mereka, niat tersembunyi dari kedatangan Karin mulai terungkap. Ibu mertua secara tersirat menyatakan keinginannya agar Karin menjadi istri kedua Mas Reza. Hatiku seakan jatuh ke dasar jurang yang dalam. Aku tak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi, terlebih di rumahku sendiri. Hari itu, aku lebih memilih untuk tidak melawan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu pertarungan ini lebih besar dari yang terlihat. Aku harus bermain cerdas. Hati kecilku hancur, tapi aku menyembunyikan rasa sakit itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar menunjukkan emosiku saat ini. Aku harus menunggu momen yang tepat. Malam itu, saat Mas Reza akhirnya memberanikan diri berbicara kepadaku, kata-katanya terasa seperti pukulan yang menghantam hatiku. Zara, sebelumnya aku minta maaf. Ibu meminta aku menikah lagi. Katanya ini demi kebaikan keluarga. Dia bilang karena kita belum punya anak, mungkin karena kamu mandul. Ucapnya dengan nada lemah. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja aku dengar. Kata-kata mandul itu seakan menghancurkan seluruh harga diriku. Aku tak percaya ini keluar dari mulut Mas Reza, orang yang seharusnya mendampingiku, bukan menikam dari belakang. Mas, aku tidak izinkan kamu menikah lagi. Apakah kamu sudah lupa apa yang telah kita lalui bersama? Kataku tegas menatap langsung ke matanya. Mas Reza hanya diam, kemudian aku menyuruhnya untuk dia menemui ibunya dan mengatakan penolakanku. Namun seperti yang sudah kuduga, saat Mas Reza menyampaikan penolakanku kepada ibunya, Bu Ningsih langsung marah besar. Tak lama setelah itu dia datang menemui dan menghujaniku dengan sumpah serapah. Zara, kamu memang perempuan gak berguna. Rumah ini lebih baik tanpa kamu. Reza butuh istri yang bisa memberinya anak, bukan kamu yang mandul. Teriaknya tanpa rasa iba sedikit pun. Aku menatap wajah Bu Ningsih, perempuan yang sejak awal pernikahanku sudah memperlakukanku seperti musuh. Mandul, pikirku. Kata itu terus menggema di kepalaku, membakar setiap sudut hatiku. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Mas Reza berdiri di sana, membiarkan ibunya menghina tanpa melakukan apapun. Matanya hanya menunduk seolah-olah dia tak berani menentang ibunya sedikit pun.
Bahkan saat ibunya mengusirku, Mas Reza juga masih diam. Saat itu, aku tahu aku sudah tidak lagi memiliki tempat di rumah yang kucintai ini. Dengan hati hancur, aku berjalan ke arah pintu, siap meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Ketika aku mencapai pintu keluar, Bu Ningsih menyentuh puncak rasa sakitku. Kamu beban di rumah ini, Zara. Berbeda dengan Karin. Dia orang kaya, selevel dengan Reza. Mereka cocok, bukan seperti kamu. Kata-katanya terasa seperti racun. Air mata menggenang di mataku, tapi aku menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Aku tahu ini belum berakhir. Rasa sakit ini bukan akhir dari segalanya. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai padaku. Mas Reza dan Karin menikah siri. Hatiku hancur mendengarnya, tapi suamiku benar-benar tak punya daya di depan ibunya. Tak punya keberanian untuk mempertahankan pernikahan kami. Aku dibuang begitu saja, seolah tak pernah ada artinya di kehidupannya. Namun mereka belum tahu bahwa penderitaan yang mereka berikan padaku hanya akan menjadi bahan bakar bagi rencana balas dendamku. Aku tak akan membiarkan mereka bersenang-senang di atas luka yang mereka ciptakan. Aku akan membuat mereka merasakan sakit yang lebih daripada apa yang aku rasakan sekarang. Mereka pikir aku lemah, tunggu saja, karma akan datang. Dan saat itu tiba, mereka akan menyesal telah mengkhianatiku. Perlawananku kepada ibu mertua dan adik ipar, part 2. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat bunda yang belum menonton part 1-nya bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Bu, apa kita nggak keterlaluan memperlakukan Zara seperti itu? Tanya Mas Reza dengan suara berat. Ada nada ragu dalam suaranya, seolah perasaan bersalah yang sudah lama ia pendam mulai keluar ke permukaan. Ibunya Bu Ningsih hanya mendengus sambil melipat tangan di dada. Reza, kamu gak usah mikirin wanita itu bisa gak? Katanya dengan nada sinis. Seakan tak peduli sama sekali. Lagi pula apa sih kurangnya dari kamu sekarang? Kamu udah jadi manajer, punya rumah sendiri, dan yang paling penting istri barumu Karin orang kaya. Kamu harusnya bersyukur, bukan malah takut Zahra akan balas dendam. Tapi Mas Reza tidak merasa aman seperti yang diucapkan ibunya. Hatinya gelisah meskipun kini ia berada dalam posisi yang terlihat nyaman. Dia tahu di dalam hati bahwa semua ini sebenarnya adalah hasil dari campur tanganku. Tanpa aku, dia tidak akan menjadi manajer. Rumah yang kini mereka tinggali yang disangka Karin dan keluarganya sebagai rumah milik Reza sebenarnya adalah buah kerja keras aku yang selama ini aku sembunyikan kebenarannya. Reza sendiri memang tahu kebenaran ini dan semakin hari semakin sulit baginya untuk berpura-pura. Malam itu di rumah yang sekarang ditempati oleh Mas Reza dan Karin, serta ibu mertuaku dan Gita. Suasana terasa tegang meski tak ada perdebatan terbuka. Mas Reza tampak gelisah duduk di sofa dengan tangan tergenggam erat. Pikirannya dipenuhi bayang-bayangku. Bayangan itu tak mau hilang meski Bu Ningsih berusaha menenangkannya. Aku takut, Bu. Aku takut Zara benar-benar balas dendam. Dia bukan perempuan sembarangan, dia cerdas. Dia tahu setiap detik kelemahanku. Aku merasa semua ini bukan milikku, Bu. Semua yang kupunya sekarang bisa hilang kapan saja. Mas Reza akhirnya mengaku. Ibunya mendesak keras, tak sabar dengan ketakutan yang dianggapnya tidak berdasar itu. Reza, kamu harus kuat. Wanita seperti Zara itu gak ada apa-apanya dibanding Karin. Kamu sekarang punya istri yang sesuai kelasmu. Kita gak butuh lagi perempuan yang mandul dan gak bisa kasih cucu buat ibu. Bu Ningsih berkata dengan tegas mencoba meyakinkan anaknya agar berhenti berpikiran aneh-aneh. Di sudut lain, Reza menoleh ke arah Karin yang duduk tidak jauh darinya, sibuk dengan ponselnya. Seolah tak ada masalah dalam hidup mereka. Dia merasa semakin terjebak dalam skenario yang diciptakan oleh ibunya dan Karin. Mereka mungkin melihat Reza sebagai pria sukses, tapi di balik semua itu Reza tahu betul bahwa tanpa aku Reza bukanlah siapa-siapa. Sejak perceraianku dengan Mas Reza, aku memilih untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Meski rasa sakit dan penghinaan yang mereka timpakan kepadaku begitu besar, aku tahu bahwa balas dendam terbaik membutuhkan perencanaan yang matang. Aku tidak ingin sekedar melampiaskan kemarahan. Aku ingin memberikan mereka pembalasan yang lebih dari sekedar kata-kata. Aku ingin membuat mereka merasakan apa yang pernah aku rasakan. Rasa sakit tepat di tempat yang paling sakit. Aku meninggalkan rumah itu tanpa memikirkan hal lain selain tujuan utamaku melawan balik mereka. Dan beberapa hari kemudian aku menyewa sebuah apartemen. Tempat ini tidak sebesar rumah yang dulu kubeli dengan jerih payahku. Tapi apartemen ini menjadi ruang di mana aku bisa menyusun kembali hidupku. Di sini aku merasakan kedamaian sebelum badai balas dendamku yang akan segera datang melanda hidup Reza dan keluarganya tiba. Dengan hati-hati aku mulai merangkai kembali jaringan yang dulu pernah kubangun. Aku menghubungi teman-teman lama yang bekerja di perusahaan dulu, perusahaan yang sama dengan tempat Mas Reza bekerja.
Mereka adalah orang-orang yang masih setia padaku. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa kesuksesan yang diraih oleh Reza tidak sepenuhnya hasil usahanya sendiri, melainkan karena bantuanku. Sore itu, aku memutuskan untuk menghubungi Reni, sahabat dekatku yang juga menjabat sebagai salah satu direksi di perusahaan tersebut. Sore itu aku memutuskan untuk menghubungi Reni, sahabat dekatku yang juga menjabat sebagai salah satu direksi di perusahaan tersebut. Reni adalah sosok yang selalu ada di sampingku baik saat aku berada di puncak maupun saat aku terpuruk. "Sarah, apa kabar? Tumben kamu nelpon." Suara Reni di telepon terdengar hangat seperti biasa. Namun aku bisa merasakan kekhawatirannya saat mengetahui kabar perceraian ini. "Aku baik, Ren, tapi ada banyak yang harus kuceritakan padamu," jawabku dengan suara bergetar, namun aku menahannya agar tidak terkesan rapuh. Kami pun bertemu di sebuah kafe. Saat duduk berhadapan dengannya, perasaanku campur aduk. Aku tahu bahwa ini adalah bagian dari rencanaku. Namun menceritakan semuanya tetap terasa menyakitkan. Aku mulai menceritakan apa yang terjadi, dari perlakuan kasar Bu Ningsih, sikap pengecut Reza yang tak bisa lepas dari pengaruh ibunya, hingga bagaimana mereka mengusirku begitu saja. Saat sampai pada bagian tentang pernikahan Reza dengan Karin, aku bisa melihat ekspresi marah Reni berubah semakin tajam. "Sarah, ini sudah keterlaluan." Reni menepuk meja, suaranya meninggi. "Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Reza harus dipecat dari perusahaan. Aku bisa langsung mengusulkan itu ke Dewan Direksi." Aku menatap Reni dan merasakan dorongan kuat untuk mengatakan iya, tapi tidak, ini belum waktunya. Jika Reza dipecat sekarang, itu terlalu mudah. Mereka tidak akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan. Tidak, aku ingin lebih dari itu. "Jangan dulu, Ren," kataku dengan senyum kecil yang tersembunyi. "Aku punya cara yang lebih elegan. Biarkan mereka merasakan senang dulu, merasa bahwa mereka menang. Nanti saat waktunya tiba, mereka akan terjebak dalam lubang yang aku buat." Reni memandangku penuh perhatian. "Apa rencanamu, Sarah?" Aku menarik nafas dalam. Aku ingin menghancurkan mereka secara perlahan. Reza mungkin terlihat seperti pria yang kuat dan sukses, tapi kau tahu betul bahwa semua kesuksesannya itu tidak lepas dari pengaruhku. Tanpa bantuanku dia bukan apa-apa. Kita mulai dari sana. Reni mengangguk, menyadari bahwa rencana ini jauh lebih besar dari sekedar pemecatan. "Baiklah, aku ngerti. Aku akan berada di belakangmu, Sarah. Kita akan melakukan ini dengan hati-hati." Di sisi lain, kehidupan keluarga Mas Reza mulai terjadi banyak masalah. Gita, adik perempuan Mas Reza yang dulu begitu dibangga-banggakan oleh ibunya, kini menjadi sumber aib terbesar bagi keluarganya. Gadis yang selama aku tinggal di rumah itu hanya tahu bermalas-malasan, sibuk dengan urusan pacar dan jarang sekali memikirkan masa depannya. Kini harus menanggung akibat dari perilakunya. Kehamilan di luar nikah yang ditutupinya akhirnya terbongkar. Hubungan yang terlalu jauh dengan pacarnya itu berujung pada kehancuran, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi nama baik keluarganya. Yang lebih memalukan lagi, video saat hubungan intim Gita dengan pacarnya tersebar luas di media sosial, menjadi bahan gunjingan dan olok-olokan orang. Kampus tempat ia berkuliah segera mengambil tindakan tegas, mengeluarkan Gita dengan tidak hormat karena kasus itu telah mencemarkan nama baik institusi kampusnya. Berita ini menyebar cepat, membawa rasa malu dan kehancuran yang tak bisa disembunyikan lagi oleh keluarga mereka. Ibu Ningsih yang dulu selalu memuji-muji Gita di hadapanku, membandingkannya denganku, kini terpuruk oleh aib yang tercipta oleh putrinya sendiri. Kebanggaannya terhadap Gita seketika sirna, digantikan oleh rasa malu yang mendalam. Sementara itu, Mas Reza juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Dia berusaha menjaga citra dirinya, tapi reputasinya makin goyah karena kasus yang melibatkan keluarganya itu. Kita sendiri merasa tak kuat menghadapi hujatan dari dunia luar. Setiap hari ia dikucilkan baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Hinaan dan hujatan datang bertubi-tubi, membuat mentalnya semakin hancur. Gita tak hanya kehilangan kebanggaannya, tapi juga akal sehatnya. Di rumah, Gita mengurung diri, menolak makan dan tak mau berbicara dengan siapapun. Kondisi mentalnya semakin memburuk. Ibu Ningsih dan Mas Reza berkali-kali mencoba mendekatinya, tapi bukannya mendapatkan simpati atau pengertian, mereka justru diserang balik oleh Gita dengan lemparan barang-barang di kamarnya. Gita yang kini berada di ambang kegilaan, sering mengamuk tanpa alasan, berteriak histeris dan terkadang bahkan melakukan kekerasan fisik pada dirinya sendiri. Tak ada pilihan lain bagi mereka, akhirnya Ibu Ningsih dan Mas Reza terpaksa membawa Gita ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Keputusan ini adalah pukulan telak bagi keluarga mereka, menandai betapa dalamnya kehancuran yang telah mereka alami. Dengan berat hati mereka membawa Gita ke rumah sakit jiwa. Dalam perjalanan Gita meronta dan meringis, membuat Ibu Ningsih merasa hancur.
Maafkan kami, Gita. Kami tidak ingin ini terjadi seperti ini, ucapnya penuh haru. Di rumah sakit saat Gita diantar masuk, ia berbalik dan berteriak. Lepaskan aku dari sini. Kalian tidak punya hak untuk mengurungku. Aku tidak mau di sini. Dengan hati yang penuh kesedihan, Mas Reza dan Ibu Ningsih meninggalkan rumah sakit, menyadari betapa dalamnya kehancuran yang telah mereka alami. Gita yang dulu menjadi kebanggaan mereka, kini terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Dan disinilah aku menyaksikan dari kejauhan bagaimana hidup mereka runtuh satu persatu. Tanpa perlu aku bergerak sedikit pun, karma sepertinya telah bekerja dengan sendirinya. Keluarga yang dulu menindasku kini harus menghadapi penderitaan mereka sendiri. Aku merasa puas menyaksikan kehancuran yang menimpa Gita tanpa perlu aku melakukan apapun. Karma benar-benar bekerja dengan sendirinya. Namun rencana balas dendamku terhadap Mas Reza dan keluarganya masih belum selesai. Setelah semua penghinaan yang mereka lakukan, aku tidak akan berhenti sampai Mas Reza benar-benar menyesal telah menceraikanku dan mengusirku. Aku tahu ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Dengan bantuan Reni yang sudah berada di posisi strategis di perusahaan lamaku, aku berhasil ditarik kembali sebagai direksi perusahaan yang sama dengan Mas Reza bekerja. Kini dengan posisiku yang lebih tinggi, Mas Reza secara otomatis menjadi bawahanku. Hal itu adalah pukulan pertama bagi dirinya. Ketika pertama kali dia melihatku kembali di kantor, wajahnya pucat dan dia tak bisa berkata apa-apa. Ketegangan terlihat jelas di matanya. Di saat itu aku merasa puas. Ini adalah awal dari semua yang akan ia rasakan. Mas Reza yang selama ini bersikap dingin dan sombong di depan keluarganya kini hanya bisa terdiam saat berhadapan denganku. Ketakutannya sangat nyata. Mas Reza yang tertekan dengan situasi di kantor akhirnya melakukan apa yang selalu dia lakukan. Bercerita kepada ibunya saat berada di rumah. Namun Ibu Ningsih yang keras kepala dan penuh gengsi tidak menerima situasi ini dengan baik. Alih-alih memberikan nasihat yang bijak, dia malah menyuruh Mas Reza untuk segera keluar dari perusahaan yang aku pimpin. Menurutnya, Mas Reza tidak perlu tunduk kepada mantan istri yang dianggap rendah oleh keluarganya. Seperti biasanya, Mas Reza mengikuti perintah ibunya tanpa berpikir panjang. Tanpa ragu dia langsung mengajukan pengunduran diri. Aku dan Reni hanya bisa tertawa melihat betapa mudahnya Mas Reza dikendalikan oleh ibunya. Seolah-olah dia masih bayi yang belum bisa mengambil keputusan sendiri. Bahkan dalam hal yang sepenting karirnya, dia tetap tunduk pada kehendak sang ibu. Namun keputusan itu adalah kesalahan fatal bagi Mas Reza. Setelah keluar dari perusahaanku, dia mendapati bahwa tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Mas Reza tidak pernah menyadari betapa prestisiusnya perusahaan yang aku pimpin dan bagaimana pengaruh perusahaanku di industri ini. Dengan rekomendasi dariku dan CEO perusahaanku, reputasi Mas Reza hancur di mata perusahaan lain. Dia kini menjadi orang yang tidak diinginkan, namanya menjadi daftar hitam di semua perusahaan. Ironi terbesar adalah ketika Mas Reza yang dulu begitu meremehkanku sekarang harus merasakan akibat dari kesalahannya. Tanpa pekerjaan, tanpa dukungan, dia kini terjebak dalam hidup yang semakin sulit. Balas dendamku baru saja dimulai dan aku tahu bahwa penderitaan yang akan dia rasakan tidak akan berakhir di sini. Kehidupan Mas Reza dan keluarganya kini benar-benar berbalik 180 derajat. Karin yang dulu dipuja sebagai wanita kaya dan sukses ternyata hanyalah seorang penipu. Mobil mewah yang pernah ia pamerkan hanyalah mobil sewaan. Rumah serta keluarganya yang ia banggakan hanyalah kebohongan. Ketika kebohongannya terungkap, Bu Ningsih sangat marah. Namun bukannya merasa bersalah, Karin yang sudah terbiasa hidup dengan bebas malah melawan. Apa-apaan ini Karin? Jadi semua yang kamu omongin itu bohong? Bentak Bu Ningsih dengan wajah merah padam. Emangnya kenapa Bu? Urusan saya, bukan urusan ibu. Jawab Karin dingin sambil mengemasi barang-barangnya. Kurang ajar. Kamu pikir kamu bisa mempermainkan kami begitu saja? Keluar kamu dari rumahku sekarang, teriak Bu Ningsih. Karin hanya tertawa kecil, menatap Bu Ningsih dengan tatapan meremehkan. Oke, saya keluar sekarang. Lagian mau keluar sekarang pun saya bisa, Bu. Toh, ini bukan rumah saya. Karin melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bu Ningsih dan Mas Reza yang terdiam tak mampu berkata apa-apa. Karma terus mengejar keluarga Mas Reza. Suatu pagi, beberapa pengacara dan polisi yang aku minta bantuan mendatangi rumah Mas Reza. Dengan sikap tegas namun sopan, mereka meminta Mas Reza dan ibunya segera meninggalkan rumah tersebut. Maaf Pak Reza, berdasarkan dokumen yang ada, rumah ini bukan milik Anda. Kami meminta Anda untuk segera meninggalkan tempat ini, kata salah satu pengacara dengan nada formal. Mas Reza langsung terpancing emosinya. Apa maksud kalian? Ini rumah saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun, serunya dengan nada tinggi. Kalau begitu tolong tunjukkan sertifikat kepemilikannya, kata pengacaraku Pak Arif dengan tenang. Mas Reza tampak bingung. Sertifikat? Saya tidak tahu di mana sertifikatnya sekarang.
Pada saat itulah Mas Arif mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menunjukkan sertifikat asli rumah yang terdaftar atas namaku. Wajah Mas Reza memucat dan Bu Ningsi yang berdiri di sampingnya mulai menangis. "Tolong beri kami waktu beberapa hari lagi," Bu Ningsi memohon sambil menggenggam tangan Mas Reza. Suaranya bergetar penuh kecemasan. "Kami tidak punya tempat tinggal lain. Rumah kami yang dulu sudah dijual untuk biaya hidup dan pengobatan anak saya." Pak Arif menatap mereka dengan penuh simpati. Tapi tugas adalah tugas. Saya harus menghubungi Ibu Sarah dulu, keputusan ada di tangan beliau. Telepon berdering di apartemenku. Pak Arif mengabarkan permintaan mereka. Aku mendengar semuanya dengan hati-hati, tapi hatiku sudah dingin. "Bu Sarah, mereka memohon diberi waktu beberapa hari lagi." "Bu Sarah, mereka memohon diberi waktu beberapa hari lagi. Bagaimana, Bu?" tanya Pak Arif melalui telepon. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tegas. "Tidak, Pak Arif, mereka harus keluar hari ini juga. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini." Terdengar suara protes dari seberang. Suara Mas Reza terdengar putus asa. "Sarah, tolong maafkan aku. Beri kami kesempatan. Aku janji akan memperbaiki semuanya." Suaranya bergetar, terdengar seperti orang yang tak punya harapan lagi. Aku tersenyum dingin mendengar permohonan itu. Telepon kututup, tak lagi ingin mendengarkan permohonannya. Aku tahu ini mungkin terdengar kejam, tapi mereka harus tahu bahwa semua perbuatannya tak akan pernah luput dari balasan. Tak lama kemudian, polisi membantu mereka keluar dari rumah. Bu Ningsi menangis histeris sambil memeluk koper-koper yang mereka bawa. Sementara Mas Reza hanya bisa menunduk. Matanya kosong, penuh dengan rasa malu. Setelah Mas Reza dan Bu Ningsi dari rumah itu, aku memutuskan untuk pindah dari apartemen ke rumahku yang kini sudah kembali menjadi milikku lagi. Aku menelpon Reni, sahabatku sekaligus rekanku di perusahaan yang sudah banyak membantuku. "Reni, terima kasih banyak. Aku sudah siap pindah dari hari ini," kataku lewat telepon sambil tersenyum. Reni tertawa kecil di ujung sana. "Akhirnya Zara, kamu layak mendapatkan ini. Oh ya Ren, kalau kamu sempat nanti mampir ke apartemenku ya, bantu-bantu aku pindahan." "Iya Zara, bentar lagi aku datang ke rumahmu ya," tutup Reni. Aku merasa kemenangan ini memang tak lepas dari usaha Reni yang selalu membantuku. Bagiku Reni adalah rekan kerja sekaligus keluarga yang sebenarnya bukan seperti Mas Reza dan ibunya. Hari-hari yang kulewati setelah berhasil merebut kembali rumahku terasa seperti mimpi. Aku duduk di ruang tamu, menatap setiap sudut ruangan membayangkan rumah yang dulu terasa seperti penjara. Kini terasa seperti istana pribadiku. Aku tidak bisa menahan rasa puas yang memenuhi hatiku. Sebuah perasaan yang tidak pernah kubayangkan akan kurasakan. Namun kepuasan itu bukan hanya soal material, melainkan karena mereka akhirnya merasakan apa yang pernah mereka lakukan padaku. Aku bukan orang kejam. Setidaknya, aku selalu meyakinkan diriku seperti itu. Tapi setiap kali mengingat bagaimana Bu Ningsi dan Mas Reza memperlakukanku, mengusirku dari rumah ini tanpa ampun, aku merasa berhak atas pembalasan ini. Semua ini bukan hanya soal balas dendam, melainkan pelajaran yang harus mereka terima. Pagi itu setelah beberapa hari menikmati kembali rumahku, aku memutuskan untuk berangkat kerja lebih awal. Cuaca pagi begitu cerah, seolah menyambut hari baru yang penuh harapan. Dengan mengenakan setelan rapi dan hijab yang selalu menutup auratku, aku keluar dari pintu depan rumah dan menuju mobilku yang sudah menunggu di garasi. Namun saat mobilku mulai melaju keluar dari gerbang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dua sosok berdiri di tengah jalan menghalangi mobilku. Aku mengerutkan kening, mencoba memastikan siapa mereka di balik kaca mobil. Sosok itu terlihat kotor, lusuh, dengan pakaian yang tak layak. Wajah mereka penuh dengan debu, rambut acak-acakan, dan pakaian mereka sudah terlihat kumal. Aku memicingkan mata, mencoba mengenali mereka. Dan saat aku sadar siapa mereka, jantungku berdegup kencang. Mereka adalah Mas Reza dan Bu Ningsi, bekas suami dan ibu mertuaku yang dulu mengusirku dari rumah ini tanpa belas kasihan. Tapi kini, mereka berdiri di depanku tak lebih dari bayangan masa lalu yang menyedihkan. "Sarah, tolong maafkan kami," teriak Mas Reza, suaranya serak dan penuh kepanikan. Mereka mendekati mobilku dengan mereka mengetuk-ketuk jendela dengan keras. Mas Reza terlihat putus asa, wajahnya pucat dan matanya bengkak, seolah sudah berhari-hari tak tidur. Sementara itu Bu Ningsi yang dulu begitu angkuh dan tidak pernah mau menunduk, kini menangis terseduh-seduh. Matanya penuh air mata. "Zara, tolong beri kami kesempatan." Suara Bu Ningsi hampir tak terdengar di antara isak tangisnya. Wanita yang dulu selalu merasa superior kini tampak rapuh dan hancur. Aku duduk membeku di dalam mobil, otakku berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Mereka terlihat begitu menyedihkan. Pakaian mereka yang lusuh, wajah yang penuh kesedihan, dan suara yang meminta belas kasihan. Aku teringat saat mereka mengusirku dari rumah ini tanpa mempedulikan perasaanku.
Tanpa menunggu lama, aku segera meraih ponselku dan menelpon satpam rumahku. Pak Burhan, tolong ke depan gerbang sekarang, ada yang menghalangi mobil saya. Beberapa menit kemudian 2 satpamku datang dan dengan segera mengamankan Mas Reza dan Bu Ningsih dari mobilku. Mereka memisahkan kedua orang itu dari pintu mobilku dengan tegas tapi tetap sopan. Zara, kami mohon. Mas Reza kembali mencoba berbicara, suaranya makin memelas. Kami tidak punya tempat lain, rumah ini satu-satunya harapan kami. Aku keluar dari mobil perlahan, berdiri beberapa meter dari mereka. Tanganku terlipat di dada, mencoba menahan perasaan yang campur aduk. Sebagian dari diriku ingin tertawa, tapi sebagian lagi merasakan rasa iba yang aneh. Melihat mereka dalam kondisi ini, aku teringat bagaimana dulu aku yang berada di posisi mereka, tak berdaya, tersingkir tanpa ampun. Namun aku terkejut saat Mas Reza dan Bu Ningsih langsung berlari menghampiriku. Wajah mereka dipenuhi air mata dan penyesalan. Dalam sekejap mereka bersujud di kakiku, menciumi kakiku seakan ingin menebus semua kesalahan yang pernah mereka buat. Zara, tolong maafkan kami. Bu Ningsih merintih, suaranya penuh harap. Sementara Mas Reza tampak putus asa. Wajahnya dipenuhi debu dan kotoran. Kami salah, kamu tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Kembalilah pada kami. Namun mendengar permohonan mereka, aku merasa hatiku kembali bergetar, mengingat semua kenangan pahit yang membuatku tersakiti. Rasa sakit yang dulu terpendam muncul kembali, mengingat betapa Gita adiknya selalu melawanku di sekolah, betapa Bu Ningsih sering mencaci maki diriku, dan betapa Mas Reza yang terlalu bodoh untuk mengikuti semua perkataan ibunya. Semua itu membangkitkan emosiku yang terpendam. Aku tidak percaya pada orang sekejam kalian yang kini ingin kembali kepadaku tanpa rasa malu. Kataku dengan nada dingin. Kalian datang ke sini seolah-olah semua itu bisa terhapus dengan permohonan maaf ini. Hatiku sudah terlalu sakit untuk menerima kalian lagi. Dengan perasaan yang mengombang-ambing, aku merogoh saku dan mengeluarkan uang 1 juta rupiah. Ini untuk kalian, tolong jangan ganggu aku lagi. Ujarku dengan sinis, mengulurkan uang itu ke arah mereka. Mas Reza dan Bu Ningsih terkejut, wajah mereka beralih antara bingung dan marah. Zara, kami butuh lebih dari itu. Mas Reza hampir berteriak, tapi suara dan tangisannya hanya membuatku semakin tak peduli. Reza, aku tidak peduli lagi punya suami yang kayak bayi sepertimu, selalu berada di bawah ketiak ibumu. Lanjutku, suaraku ini semakin meninggi. Dan kamu Ningsih, jadilah mertua yang bijak. Jangan anggap menantu yang tidak punya itu sebagai beban. Jadikanlah dia keluargamu. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku kembali masuk ke mobil. Satpamku segera menyingkirkan mereka dari jalan dan aku bisa mendengar suara Bu Ningsih yang terus menangis, memohon di latar belakang. Mas Reza hanya diam seperti sudah kehilangan harapan. Melihat mereka masih bersimpuh di jalan rasanya seperti melepaskan beban besar dari pundakku. Saat mobil mulai melaju meninggalkan mereka berdua, aku bisa melihat Mas Reza dan Bu Ningsih masih tergeletak di trotoar. Wajah mereka penuh penyesalan dan kesedihan. Di satu sisi mungkin bagi orang lain tindakan ini sangat kejam, namun aku tahu bahwa perlakuan mereka dulu jauh lebih kejam dari yang aku lakukan sekarang. Kepuasan itu bukan hanya karena aku telah berhasil menegakkan harga diriku, tapi juga karena aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berjuang sendiri dan meraih apa yang selama ini mereka anggap tidak mungkin untukku. Meninggalkan mereka dalam ingatan yang menyakitkan. Dalam perjalanan hatiku berdebar-debar. Meski ada rasa puas, ada pula rasa kosong yang menggelayut di dalam dada. Apakah benar ini yang aku inginkan? Menghancurkan orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Mungkin inilah jalan yang harus kutempuh untuk bisa melanjutkan hidup. Dan dalam perjalanan pulang, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mendikte masa depanku. Aku adalah Zara yang baru, seseorang yang kuat dan tidak akan lagi menjadi korban dari siapapun termasuk mereka. Mobilku melaju perlahan meninggalkan mereka di pinggir jalan. Hanya membawa koper kecil dan beban penyesalan yang menghancurkan. Saat mobil semakin menjauh, aku menoleh ke belakang melihat mereka berdua duduk di trotoar lemah tak berdaya. Aku mendesah panjang, meski hati ini tak sepenuhnya bahagia, aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus kuambil. Mereka perlu merasakan apa yang dulu pernah mereka lakukan padaku, dan sekarang mereka sudah merasakannya.